Kata Abu Bakar ke anak-anaknya, kalian jangan pernah meninggalkan kota Makkah sebelum Nabi benar-benar meninggalkan kota Makkah. Padahal nyawa mereka yang di Makkah sedang terancam, Bapak Ibu. Semua orang Islam yang di Makkah yang masih tersisa itu sedang dalam ancaman nyawanya. Tapi kata Abu Bakar, kalian tak boleh meninggalkan kota Makkah sebelum Nabi yang meninggalkannya. Jadi yang paling terakhir meninggalkan kota Makkah itu keluarga Abu Bakar. Terkait dengan hijrah ini, atau peristiwa hijrah ini, kita akan coba bahas surat At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan mereka hijrah dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka, merekalah yang berhak atas derajat yang paling tinggi di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang menang. Nah, itu arti surat At-Taubah ayat yang ke-20. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang menjelaskan tentang perkara hijrah salah satunya. Jadi hijrahnya Nabi dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah itu salah satu ayat yang memuji mereka. Nah, ini ayatnya At-Taubah 20 yang kata Allah mereka mendapatkan a'zamu darajah, derajat yang paling tinggi di sisi Allah, dan mereka mendapatkan faizun, ya, kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa mereka yang hijrah itu mendapat a'zamu darajah, derajat yang paling tinggi? Kenapa mereka yang hijrah ya itu dapat a'zamu darajah? Jadi kelak Bapak Ibu, surga kita ini memang tidak sama, Pak. Tidak sama. Itu kenapa penduduk surga itu ada dua baginya, Pak. Ada namanya Ashabul Maimanah, golongan kanan di Al-Waqiah, ya. Ada namanya As-Sabiqun As-Sabiqun, golongan yang pertama digiring ke surga, paling cepat sampai di surga, paling mewah surganya, paling luas surganya, paling tinggi surganya, paling hebat fasilitasnya, Pak, ya. Sementara penduduk neraka itu hanya satu saja baginya, namanya Ashabul Masy'amah, golongan kiri. Nah, jadi di Al-Waqiah itu manusia nanti di akhirat itu tiga baginya, Pak. Ashabul Masy'amah ma Ashabul Masy'amah, Ashabul Maimanah ma Ashabul Maimanah, Wasabiqun As-Sabiqun. Jadi dua di sorga, satu di neraka. Kenapa penduduk sorga harus dibagi dua? Kenapa tidak satu saja sama-sama, satu golongan kiri, satu golongan kanan? Tapi kenapa kok harus dibagi dua penduduk sorga ini, Pak? Karena memang orang ke surga itu nanti tidak sama, Pak. Digiringnya masuknya tidak sama, sampainya tidak sama, tingkat surganya tidak sama, fasilitasnya tidak sama. Makanya kalau Bapak baca Al-Waqiah itu mereka yang dapat surga yang dua kelompok ini juga tidak sama, Pak, fasilitasnya. Coba Ashabul Yamin misalnya, apa surga mereka? Kata Allah, wa furushim marfu'ah, mereka dapat kasur-kasur yang tinggi. Jadi mereka punya kasur yang tinggi di surga itu, Pak. Kata Nabi, irtifa'uhu masirata khamsimi'ati am. Di surga itu kasur orang tingginya 500 tahun perjalanan. Itu tinggi kasur, Pak. Ya. Memang dulu jamaah yang bertanya itu, Pak, Ustaz, setinggi itu mana bidoa kalau lalu itu manjik lah, lamu tu habis hari manjik dah cina. Jangan apa pikir cara manjik itu masuk dulu di bawah dalam itu cantik yang seorang itu gitu. Memang begitu, Pak. Kenapa ditinggikan surga kita? Karena tempat tidur kita kenapa tinggi? Karena yang makin tinggi sampai lalu itu makin lama lalu
jauh dari bising salah satunya. Bapak Ibu kalau ingin tidurnya nyaa, pergilah ke puncak gunung lupa. Lama lalu di puncak gunung lupa. Tidak ada bunyi kendaraan, tidak ada bunyi manusia, tidak ada keributan. Tapi di tempat yang rendah, itu ramai ribut. Itu makhluk surganya tempat tidur itu tinggi sekali. Surga pun tinggi, fi jannatin aliyah. Surga itu juga tinggi surga itu. Ya, memang makin ke atas tuh makin nyaman, Pak. Pemandangan makin indah. Ya. Udara makin bersih. Itu alasannya tempat tidurnya ditinggikan Allah itu setinggi 500 tahun perjalanan. Allah sebut begitu, wa furushim marfu'ah. Tapi golongan apa? As-sabiqun as-sabiqun. Apa tempat tidur mereka apa? Ala sururim maudunah. Tempat kasurnya bukan hanya tinggi tapi emas semua. Jadi tampek lalu tu Pak ameh sadonya. Bayangkan dapat tampek lalu orang ameh sadonya. Ya. Dulu jamaah bertanya Ustaz, kalau ameh dia tak karih tu saya baca lalu saya. Nyo ada ameh lunak situ Pak Ibu surga tu, ada amehnya lunak. Dia awak karih ameh sado Pak di surga tu amehnya lunak. Pokoknya mewah. Itu beda tu. Beda fasilitasnya Pak. Kalau ashabul yamin wa fakihatin kasirah, mereka diberikan buah-buahan yang banyak. Jadi di surga itu Ibu ragam buahan ada di sana. La maqtu'ati wala mamnu'ah, tidak ada musim, tidak ada pantangan, semua buah boleh dimakan, semua buah ada, tidak ada tunggu musim, buahnya tidak putus-putus. Dan di surga itu kata Nabi, buah itu kalkilal, satu buah itu segadang gunung Pak. Jadi buah itu Ibu segadang gunung. Rambutan segadang gunung, salak segadang gunung, lansik segadang gunung. Sebanyak gadang Pak. Ada jamaah bertanya tu Pak Ustaz, segadang tu apa cara makan itu Pak Ustaz? Ini sampai masuk dulu, ini beko pandai beko rumahnya. Wah makan di surga tu bukan dia lapar. Makan di surga tu karena kenikmatan. Kita makan, tidak ada kenyang. Yang kita makan jadi sandau, jadi keringat. Yang sandau dan keringat tu lebih harum dari kasturi. Kasturi itu adalah parfum yang aromanya tercium dari jarak 40 tahun perjalanan pula. Jadi orang kalau makan durian di surga tu Pak, itu sampai 10 tahun perjalanan tu Pak, harum. Kalau dunia aku makan durian sandau Pak, berang orang gawat Pak, enak bau. Di surga itu tidak ada yang bau, semuanya keringat kita pun segar baunya seperti kasturi. Jadi kita makan terus, tak ada henti. Minum juga begitu. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in, gitu tak? Minum non stop, makan non stop, tak ada kenyang, tak ada haus, tak ada dahaga, semua kenikmatan. Nah, buah-buahan di surga itu juga banyak non stop. Ya. Ashabul yamin itu dikasih buah-buahan yang banyak. Ya, rambutan segadang gunung gitu. Salak segadang gunung. Laisa fihil ajan, tak ada yang bencik lah Pak Ibu. Rambutan di surga itu tak bencik lah Pak Ibu. Segadang gunung daging saja. Parakah hebatnya tu Pak. Tapi kalau asabikun, bagaimana buahan mereka? Kata Allah, wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Mereka dipilihkan dulu yang kadang-kadang lo yang bangkok-bangkok itu untuk mereka, siso-sisonya baru ke ashabul yamin. Beda Pak. Jadi ashabul yamin dengan ashabikun itu beda surga, beda fasilitas. Siapa yang ashabikun itu? Sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Yang banyak mereka yang awal masuk Islam, sedikit kita yang hidup sekarang. Yang ashabikun itu Ibu yang paling banyak itu mereka yang awal masuk Islam dulu, yang mereka beriman pertama, ikut hijrah, berperang di jalan Allah, itu mereka itu. Satu-satu kita yang hidup hari ini. Wa qalilum minal akhirin. Tapi kalau ashabul yamin, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak yang dulu, banyak yang sekarang. Nah pertanyaannya apa Ibu? Kenapa kok ashabikun itu kok orang dulu yang banyak, mereka yang awal masuk Islam yang banyak? Karena mereka berkorban untuk agama Allah,
beda dengan kita, Pak. Mereka seperti ini, a'zamu darajah. Mereka dapat derajat yang paling tinggi di surga Allah karena mereka beriman pertama, berhijrah dan mengorbankan harta dan nyawanya demi tegaknya agama Allah. Wajar, Pak. Mereka dapat surga yang berbeda dengan kita. Nah, memang Bapak Ibu, mereka yang beriman di awal itu tidak mudah. Makanya kata Allah, ada pengorbanan harta dan nyawa. Jadi iman, hijrah, perjuangan, jihad, mereka semuanya dengan harta dan nyawa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mereka yang beriman di awal itu, siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu, ketika dia beriman, dia kan termasuk orang-orang yang pertama beriman di kota Makkah. Itu disiksa di padang pasir, ditelanjangi, dicambuk, dihimpit dengan batu, dipaksa kembali untuk meninggalkan Islam, dipaksa kembali untuk meninggalkan ajaran Muhammad. Tapi Bilal tetap berkata ahad, 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 disiksa sampai lewat Abu Bakar. Abu Bakar menawar itu Bilal dibeli, mau dijual. Akhirnya Abu Bakar membelinya dan bebas. Andai tidak dibeli Abu Bakar, tuh Bilal sudah mati itu, Pak. Karena tidak mudah beragama di masa itu, Pak. Ya, di masa awal itu, yang sulatu minal awalin itu, di masa awal-awal itu memang tidak mudah beragama nih, Pak. Kalau tidak harta, nyawa, atau harta dan nyawa, dua-duanya. Tidak akan kuat kita seperti Bilal itu, Pak. Ya. Ada namanya keluarga Yasir. Jadi ada Yasir dan istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar. Itu mereka beriman ke Nabi Muhammad. Itu ketahuan, itu langsung disiksa, Pak. Sampai itu istrinya si Sumayyah itu ditusuk dengan tombak mati. Dan itulah kenapa dalam sejarah orang Islam yang yang pertama mati membela agamanya itu adalah perempuan, namanya Sumayyah. Sumayyah namanya, Pak. Istri Yasir. Yasir pun dibunuh juga, disiksa, dibunuh juga. Ya. Jadi memang masa-masa itu tidak mudah, tidak mudah. Semua yang beriman di awal itu merasakan pahitnya jadi orang beriman. Itu makanya Bapak Ibu, Nabi kemudian menyuruh sahabat hijrah ke Ethiopia. Jadi ada sekitar 102 orang, 2 gelombang tuh, Pak, berjalan dari Makkah ke Ethiopia lewat Laut Merah. Dari Makkah, barakah jauhnya berjalan kaki dari Makkah tuh, Pak. Karena itu yang bisa yang dilakukan. Kalau untuk selamat akidah kita, itu yang bisa dilakukan. Hijrahlah ke Ethiopia. Hijrah mereka ke Ethiopia jalan kaki itu, Pak. Untung ada Raja Najasyi namanya yang mau menerima mereka. Itu pun dikejar sampai ke Ethiopia itu oleh utusan kafir Quraisy untuk diserahkan kembali ke mereka. Ya. Jadi masa-masa itu masa paling berat beragama. Dulu masa Nabi itu, Ibu, kalau kan begini, Al-Quran kan tidak dibukukan. Al-Quran kan tidak dibukukan seperti sekarang. Kalau Bapak Ibu sekarang gampang baca Quran, tinggal baca saja. Dulu Al-Quran turun ke Nabi, disimpan di hati Nabi. Sahabat kalau ingin tahu Al-Quran, ketemu Nabi. Dan ketemu Nabi tidak mudah, Pak. Tidak bisa mau bertamu dengan Nabi langsung bertanya, tidak bisa loh tuh, Pak. Bagaimana cara ketemu Nabi? Kumpul di rumah Arkam bin Abil Arkam. Jam 1 malam, Bapak Ibu. Lalu orang di Makkah sadonya baru kumpul di rumah Arkam untuk mendengarkan Nabi menyampaikan kalamullah. Kalau siang, putus leher nanti. Kan tidak mudah tuh, Pak, beriman. Ambo tidak tahu, Pak, kok dibuat jadwal ceramah di Masjid Muhajirin kok jam 1 malam. Ya, Pak. Jadwal pengajian di Masjid Muhajirin jam 1 malam, langsung tahajud habis pengajian. Alai katibu Pak Ibu ndak leka. Sedangkan sudah maghrib sebanyak akunya. Apalagi kok dibuat ceramah aku sudah ya jam 2 balik malam, Pak. Ndak yakin ambo tibu oleh. Ya ta? Takut lek katibu ustaz je pengurus le. Pengurus lu aku nak pengurus ndak lo tibu le tu. Jam 1 tu. Kan ndak mudah beragama, Pak. Tidak mudah mereka beragama itu. Ya. Itu kenapa mereka layak dapat a'zamu darajah.
derajat yang paling tinggi penghargaannya oleh Allah nanti surganya. Karena keimanan mereka itu memang pakai, ya. Termasuk ketika mereka hijrah itu kalau tidak dasar keimanan tidak bisa tuh Pak. Kalau tidak keimanan dasar hijrah itu tidak bisa. Karena ketika mereka hijrah, coba baca mereka hijrah. Itu misalnya Abdurrahman bin Auf. Dia Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di kota Makkah. Kalau hijrah ada konsekuensinya. Hartanya semua akan dijarah oleh orang Makkah. Karena pai hijrahku lari tengah malam Pak. Tidak bawa kendaraan, tidak bawa harta, baju di badan saja. Itu sudah diingatkan tuh. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, engkau kalau mau hijrah, hartamu nanti diambil, habis. Kata Abdurrahman bin Auf, agama saya lebih bernilai dari harta saya, ambillah semua. Hijrah dia ditinggalkan semua harta itu Pak. Kalau tidak keimanan, tidak mungkin tuh Pak. Maka banyak orang-orang kemudian ada juga sebagai yang tidak jadi hijrah, ditagan di istrinya. Itu makanya surat At-Tahrim, surat At-Taghabun ayat yang ke-14 itu ceritanya ada sebagian sahabat yang gagal hijrah karena istrinya melarang. Makanya dia ingin memukul istrinya. Setelah hijrah kemudian, ini cerita At-Taghabun 14 itu bukan begini. Sahabat sudah suruh hijrah. Itu sebagian besar sudah hijrah. Ada sebagian yang kaya-kaya ingin pula hijrah. Memang ada sebagian pendukung Nabi ini agak punya harta di Makkah. Ikut hijrah pula, ditagahan di istrinya, mangaluda ka hijrah lo. Siko selawak, kau ratu banyak diambil orang beko. Maka tidak jadinya hijrah lo Pak. Gagal hijrah. Tapi beberapa tahun kemudian mereka hijrah pula. Ya. Ketika hijrah ke Makkah, ke Madinah, orang-orang di Makkah, di Madinah, sahabat-sahabat yang hijrah bersama Nabi, ilmunya lah banyak, pengetahuan tentang Islam kula mantap. Dia belum tahu apa-apa, yang baru hijrah ni. Merasa ketinggalan, kesal ke istriku, maka gara-gara kau takan lu. Maka dia hendak memukul istrinya, maka turun surah At-Taghabun itu, maafkan dia, ya, maafkan mereka. Itu ada yang tak jadi hijrah karena istriku. Itu makanya kata Allah, inna min auladikum wa azwajikum aduwwul lakum. Itu begitu bunyi ayat itu. Sesungguhnya istrimu itu musuh. Sesungguhnya istrimu itu musuhmu, kata Allah. Jadi ibu-ibu ni musuh Pak. Itu Allah sebut begitu tuh. Bacalah di At-Taghabun 14 ibu-ibu. Ya makanya fahzaruhum, hati-hati kata Allah dengan istri itu. Karena banyak kebaikan yang akan awak lakukan, istri jadi penghalang kemudian. Contohnya sahabat yang mau hijrah itu, karena iman mereka agak belum pakai, tidak jadi hijrah karena ditagan istri itu. Makanya ayat itu turun tuh, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya istri-istrimu musuhmu, fahzaruhum, maka waspadai, hati-hati je mereka. Nah, itu kenapa butuh keimanan hijrah itu. Kan hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu, ya, keadaan, ya, dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu tidak mudah tuh Pak. Meninggalkan satu keadaan berpindah ke keadaan lain itu tidak mudah. Dan itu butuh, ya, iman, butuh keyakinan. Di samping butuh perjuangan juga, jihad. Inilah Bapak Ibu, kalau Bapak-bapak nih, orang perokok itu Pak, itu tidak mudah hijrah itu Pak. Inilah Pak, orang perokok itu Pak, meninggalkan rokok itu tidak mudah. Kan hijrah itu kan maknanya umum Pak Ibu. Hijrah itu ada hijrah fisik seperti sahabat dari Makkah ke Madinah. Ada hijrah rohani, dari dosa ke taat, ya, dari maksiat ke ibadah, itu hijrah juga. Itu makanya surah Al-Mudaththir itu perintah hijrah tuh. Pada itu wahyu kedua tuh. Surat Al-Alaq turun surah Al-Mudaththir tuh. Al-Mudaththir itu perintah hijrah. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan dosa-dosa hijrahlah kamu. Hijrahlah dari dosa. Ya Pak. Jadi hijrah itu ada hijrah lokasi, ada hijrah rohani. Makanya orang dan perokok
Kalau mau hijrah, hijrahlah. Dan hijrah itu tidak mudah, butuh iman, butuh jihad. Tidak mudah loh Pak, orang perokok tu ya lebih siapnya berpisah jurang rumah Pak pada rokok itu mah. Ya Pak. Dulu ada kakek dan bapak punya kancang merokok, itagahan dia cucunya. Kakek baranti lah merokok lagi. Gaib merokok lagi. Kakek cek beliau dan dulu dia angajnya ketika muda dulu acanya. Jo nenek ang tu seminggu sebulan taluk dak sebut idan banyak. Tapi kok jorokok kok sehari dak sebut mati deng kau acanya. Itu cerita. Bayu perokok dapat dah. Makanya kalau ndak tekadnya bulat, imannya ndak kuat, ndak jadi hijrah tu Pak. Percayalah kamu, pasti balik ke situ balik. Hijrah tu ndak mudah. Ada kawan Pak, dia kerja di leasing. Taunya Pak, kerja tu haram, riba. Lah hijrah, ketika hijrah tu Pak, goncang ekonominya Pak. Orang rumah ndak stabil Jawa lah, keluarga lah, lainnya Jawa. Akhirnya balik kerja situ balik. Karena iman kau tak pakai Pak. Seperti yang dulu terjadilah para sahabat yang mau hijrah tagan di istrinya, iman tak pakai, tak jadi. Yang pakai itu seperti Abdurrahman bin Auf, berangkat. Ambil harta saya, ambillah semua, tak apa-apa. Jadi itu kenapa mereka dapat a'zamu darajah. Makanya kata-kata hijrah itu dikaitkan, diapit oleh dua hal, iman dan jihad. Karena perpindahan keadaan itu menuntut keyakinan yang kokoh dan perjuangan yang full. Tanpa keduanya hijrah akan buyar. Sebab begini Pak, ketika kita hijrah, Allah berikan itu ujian. Sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu Pak, sampai di Madinah dapat goncangan Pak. Keluarga ndak ada, harta ndak ada, rumah ndak ada, mata pencaharian ndak ada, kita di negeri orang, goncang tu Pak. Ya. Ada kawan-kawan sebagian, ada komunitas saya sering ada ceramah di komunitas hijrah ni Pak. Hijrah, mereka awalnya bekerja di bank konvensional, mereka bekerja di leasing, bekerja di yang riba itulah. Lalu mereka hijrah sama-sama Pak, meninggalkan semua. Itu goncang Pak, ekonomi goncang, jo keluarga goncang. Banyak yang tak kuat Pak, yang tak tahan. Itu akhirnya ada yang sebagian balik. Itu. Memang tak mudah hijrah tu kalau iman tak kokoh. Nah, itu kenapa kata hijrah diikatkan dengan kata iman. Lalu kata hijrah dihubungkan dengan jihad, wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan harta dan jiwa. Bapak Ibu, kalau baca sejarah siapa mereka yang hijrah itu, coba lihat bagaimana mereka berkorban Pak. Abu Bakar itu ketika semua sudah hijrah, dia berkata ke anaknya. Jadi orang sudah pergi ke Makkah, ke Madinah semua nih Pak. Nabi masih di Madinah, masih di Makkah. Lalu Nabi berkata, Abu Bakar berkata, kalau Nabi kan berkata ke Abu Bakar, tunggu dulu. Kita belum hijrah, biarkan mereka hijrah semua. Kata Abu Bakar ke anak-anaknya, kalian jangan pernah meninggalkan kota Makkah sebelum Nabi benar-benar meninggalkan kota Makkah. Padahal nyawa mereka yang di Makkah sedang terancam tuh Ibu. Semua orang Islam yang di Makkah yang masih tersisa itu sedang dalam ancaman nyawanya. Tapi kata Abu Bakar, kalian tak boleh meninggalkan kota Makkah sebelum Nabi yang meninggalkannya. Jadi yang paling terakhir meninggalkan kota Makkah itu keluarga Abu Bakar. Abu Bakar mengorbankan keluarganya itu Ibu, demi Nabi. Itu makanya ketika Nabi hijrah, Nabi kan bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar. Enggak? Nabi bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar 3 hari. Siapa yang mengantarkan makanan? Karena enggak ada lagi orang Islam di Makkah Pak, sudah pergi. Nabi dah punya istri lagi tu Pak. Ya tu. Sudah meninggal Khadijah. Anak-anak Nabi sudah hijrah. Ya. Karena anak Nabi itu kan yang perempuan kan istrinya Utsman, dari hijrah Pak, di Ethiopia tu. Yang tidak ada lagi Nabi punya keluarga lagi di Makkah. Semua sudah pergi. Siapa yang mengantarkan makanan?
Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad anak Abu Bakar. Andai tidak ada keluarga Abu Bakar, mungkin mati Nabi dalam gua Sur itu, Pak. Ya, dah. Ya walaupun Allah bisa saja kalau Allah menghendaki selamat saja Nabi itu, Pak. Tapi sunatullahnya begitu. Siapa yang membuatkan makanan? Aisyah dan Asma binti Abi Bakar, anak Abu Bakar. Siapa yang menghapus jejak Nabi ketika berjalan tu? Jadi Nabi itu, Pak, jalan kan di padang pasir kan berjajak, Pak. Kalau nak dihapus jejak kau, tak gampang mencari nabinya, Pak. Gampang mendapatkan Nabi kau. Ibu kalau berjalan di pasir di tepi laut kan nampak jejak kaki itu. Situlah di padang pasir berjalan, Pak. Maka jejak kaki Nabi kau dihapus, Pak. Dipijak lu sudah 7 teranak. Siapa yang menghapus tu? Amir bin Fahirah, budak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tu dan keluarganya betul-betul berkorban nyawa tu, Pak, untuk membela Nabi itu. Nah, itu kenapa mereka dapat azamu darajah tu. Abu Bakar itu kan terakhir tu dia temani Nabi malam. Jadi malam Nabi hijrah ke rumah Nabi dikepung tu, Pak Ibu. Ya, dikepung rumah Nabi itu. Semua pemuda-pemuda Quraisy ada utusannya tu, setiap suku mengutus pemuda yang paling gagah, yang paling kuat, bawa senjata. Rumah Nabi dikepung. Asalkan Nabi Muhammad keluar rumah, penggal lehernya. Itu tidak mudah tu, Pak. Ya, malam itu rumah Nabi dah dikepung tu. Melihat nama rumah dikepung tu, Nabi dah apa juga nih, gimana cara keluarnya? Itu. Sampai turun surat Yasin tu. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum la yubsirun. Itu surat ayat yang turun ketika rumah Nabi dikepung tu, Pak. Kami jadikan tembok di depan mereka, kami jadikan tembok di belakang mereka, kami tutup mata mereka dan mereka tidak melihat kamu lewat. Dan ketika Nabi membaca itu, mereka tidur semua, Pak. Tidur mereka semua, Pak. Jadi ini ayat hipnotis nih, Ibu. Ya, ayat hipnotis. Jadi ibu-ibu kalau berang-berang apa di rumah baca ayat tu, lalu ini kau rumah. Ya. Sabunnya rengi siapa di rumah kan, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum la yubsirun. Lalu tapi ibu yakin bacanya, tak boleh cubu-cubu lo. Cubu-cubu tak muai lah. Ya dah. Beko apa berang-berang di rumah kan, baca cicit ustaz petang dulu. Wa ja'alna min baini aidihim wa min khalfihim saddaw. Kiranya tanpa jadi berang apa? Akhirnya cik ibu tak mangkui je. Bukan tak mangkui, karena ibu tak yakin. Nabi yakin baca itu. Ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddam itu. Nabi yakin, tidur mereka semua. Nah, ketika mereka tidur, Nabi keluar rumah sama Abu Bakar. Keluar rumah tu, Pak, sama Abu Bakar Nabi itu. Itu bersembunyi di Gua Sur dulu. Itu yang menggantikan tempat tidur Nabi itu Ali itu, Pak. Sebab nanti pas Nabi lewat, orang tu terbangun. Lah jalan Nabi terbangun, orang tu sadonya kok. Dicari kan begini, rumah Nabi kan nak model rumah kini loh, Pak. Tak tembok lah. Zaman sisu rumah orang kan apa ya, dinding tadi. Ya, dinding pelupu, papan. Kan rumah orang tu kesederhananya, Pak. Nampaknya lubang-lubang orang di dalam tu, Pak. Maka zaman sisu kadang ada rumah awak dia dinding tadi. Itu tadi ya, Pak. Bambu dianyam, ya, Pak. Itu kan bagi karung semen tuh, Pak. Supaya tak masuk angin. Itu kadang cikgu-cikgu dari luar tuh, Pak. Itu nampak saja tuh. Nah, dalam rumah tuh masih ada yang tidur. Dikira Nabi masih tidur tuh, Pak. Itu Ali menggantikan tempat tidur Nabi itu. Pagi itu kalau tidak ditarik lah selimut tuh oleh orang kafir Quraisy. Andai langsung pedang dihujamkan, itu Ali udah mati tuh, Pak. Jadi Ali itu mengorbankan nyawanya di malam itu. Seperti Abu Bakar juga. Ya, yang menemani Nabi dalam malam hijrah itu. Ya, dia temani Nabi sampai di Gua Sur itu ada kejadian yang unik, Pak, ini ceritanya. Jadi di Gua Sur itu kan jalan tak pakai lampu loh, Pak. Tak mudah awak pakai lampu senter, tak ada. Jalan dalam gelap. Sampai di Gua Sur ku lubang, Pak, lubang tanah. Ya, namanya lubang tanah kan macam-macam, Pak, isinya. Ya kan? Bisa dia dola, sepasan, kalajengking, itu macam-macam lah namanya lubang tanah.
Abu Bakar dalam gelap tu masuk. Apa kata Abu Bakar ke Nabi? Ya Rasulullah, tunggulah di luar biar saya yang masuk. Masuk. Ditutup semua lubang-lubang dulu, tutup semua lubang-lubang. Sudah aman, masuklah. Masuk Nabi. Ini kan lubangnya sempit. Nabi dak latih mungkin siang lah tadi daklah istirahat, daklah ialah diintimidasi kan, diteror dari siang. Berjalan sejauh tu tengah malam, Nabi lelah. Tertidur Nabi di paha Abu Bakar. Abu Bakar juga lelah, Pak. Sama lelahnya, tapi Abu Bakar tidak mau tidur dia. Dia ingin menjaga Nabi. Itu tidak mau tidur dia, walaupun matanya berat, tetap dia duduk melihat Nabi. Nah, ketika dia duduk itu Nabi dah tidur di paha Nabi, di paha Abu Bakar. Itu ada nampak lubang ciek tidak tertutup. Tutup ke tangan cepet. Jajah beko kok kalau binatang beko, lah tutup ke tangan. Kironya yo berisi lubang kopi ibu. Entah apa binatangnya sangit tangan Abu Bakar tu, no tahan terus sampai tabiat imato menahan padihnya ibu. Ya kan kalau sakit kan kalau tahan sakit kan tabiat imato apa. Lah titik ke pipi Nabi imato Abu Bakar, jago Nabi Abu Bakar, menangi engkau, iyo. Sedih engkau meninggalkan anakmu? Enggak. Sedih kau meninggalkan hartamu? Enggak. Sedih kau meninggalkan kampung halamanmu? Enggak. Coba kau menangi engkau. Kata Abu Bakar, ampun gigit binatang sakit, ya kan? Ada yang menggigit kau. Dia ambil tangan Abu Bakar tu, didoakan Nabi, dibacakan sesuatu, sembuh. Kata Nabi Abu Bakar, bako nak engkau bangunkan nambo, bako nak engkau jaga nambo tadi. Kata, apa jawaban Abu Bakar ibu? Saya lihat engkau lelah, engkau tidurnya lelap. Saya tidak ingin membangunkan engkau dan tidak ingin mengganggu tidurmu. Biarlah saya menahan sakit ini. Tuh, buktinya mengorbankan nyawanya, Pak. Ginilah ibu-ibu. Ibu cinta enggak ke suami? Hah? Ibu cinta enggak ke suami? Ibu kontok ibu. Ragu lah ibu. Kalau lamuannya jauh ya, Pak. ya pastilah ibu cinta ke suami ibu. Ginilah, apa sarang lalok je ibu. Apa kulit delati lalu berkaruh lalu sedang lama lalu apa ibu lu lalu leh dua sedih kamar itu apa lalu ibu lu lalu leh sedang di kamar tu apa sedang lalu berkaruh tu masuk ulah gadang ke kamar ibu. Yang ibu lakukan? Ibu lakukan masuk ulah gadang apa sedang lalu kah? Ya untung-untung lebih jagoan apa yang beda ibu lari saya apa digulung ulah sama seorang tu. Kalau ibu cinta kapa seperti Abu Bakar, ibu urusi ular tu surang. Pokoknya ular tu ibu selesai surang. Hanya jago nampak tu. Dia cinta ibu kapa nama tu. Itu Abu Bakar hebatnya tu, Pak. Tak hebat tu, Pak. Sebenarnya hebat. Tak mau dia mengganggu tidur Nabi tu. Jadi Abu Bakar tu Ibu, ketika dia hijrah, dia punya tabungan. Ya, dia punya tabungan dinar. Itu semua tabungan itu dibawanya tuh, Pak. Semuanya dibawa tuh. Hijrah. Tidak ada di sini. Padahal anaknya tinggal di Makkah, bapaknya Abu Kuhafa yang sudah buta juga tinggal di Makkah. Karena bapaknya dari Khadijah udah buta. Keluarganya tinggal di Makkah, Pak. Walaupun kemudian beberapa waktu kemudian menyusul lagi tuh Aisyah, Asma. Tapi Abu Kuhafa tinggal di Makkah. Harta dibawa semua. Itu Abu Kuhafa mulai curiga tuh ketika apa anaknya ke hijrah jo Nabi Muhammad, tanya ke cucunya Asma, lagi tinggal peti dia pak kau. Asma kau tahu ndak tinggal lah habis adonya. Tapi nyo ndak mungkin mengjak indak lah. Biko bolo kakeknya kau. Bawa barutonya lai ke. Manyo. Untung lah pak kau butuh. Nyambil kereke pak nyobungkui jo kain. Ya kan? Nyolaki kan tangan orang gaya itu. Aku ke aja lah rame-rame kan. Yo le kareh macamnya. Ayo lain macamnya. Padahal tu batu tu. Kenapa Abu Bakar membawa semua tabungannya? Karena Abu Bakar tidak ingin Nabi terlunta-lunta di Madinah. Karena di Madinah itu negari orang. Keluarga ndak ada, dosa anak ndak ada, rumah ndak ada. Terlunta-lunta Nabi beko dak dulu menjamin Nabi ko Pak. Wa apa negari orang mah. Maka Abu Bakar ndak ingin itu terjadi, dibawa semua hartanya. Dan betul tu Ibu ketika Nabi
ketika Nabi sampai di Madinah, ya toh, ketika Nabi sampai di Madinah, itu kata Nabi kita bangun masjid dan rumah. Lalu sahabat tanya, di mana kita bangun ya Rasulullah? Nabi katakan, lepaskan onta saya. Di mana onta saya nanti tidur, di situ kita bangun masjid. Berarti tanahnya di situ dan rumah saya di situ. Dilepas onta Nabi, jalan. Ternyata onta Nabi tidur di tanah milik anak yatim dari suku Bani Najjar. Ya, jadi ada suku Bani Najjar itu, ada anak yatim punya tanah. Tidur onta Nabi di situ tidur. Kata Nabi, di sini rumah saya, di sini masjid. Ini tanah orang. Tanya, siapa pemilik tanah tuh? Dua anak yatim. Jadi walinya, karena anak yatim kan tidak boleh transaksi dengan mereka. Cari walinya. Mau tidak dijual tanah ini? Mau. Berapa dijual? 3.000 dinar katanya. Siapa yang bayar Pak 3.000 dinar? Abu Bakar angkat. Saya nih Rasulullah bayar 3.000 dinar. Itu tanah Masjid Nabawi itu Bapak Ibu, itu Abu Bakar sendiri bayar tuh Pak, 3.000 dinar. Berapa 3.000 dinar tuh kalau diuangkan gini Pak? Gini, 1 dinar 10 dirham. 1 dinar itu 10 dirham. 1 dirham sekilo daging. Jadi 1 dirham itu sekilo daging. Berapa daging sekilo? 150 Pak ya. 100.000 salah Pak, agak murah Pak metong Ustaz. 100 kali 10 1 juta kali 3.000 dinar, 3.000 juta, 3.000 juta 3M nak? Ya kan? Tanah Masjid Nabawi itu Ibu, cash Abu Bakar 3 miliar. Enggak pikir lah tuh. Itu makanya Nabi pernah berkata dalam sebuah hadisnya, nanti di akhirat orang-orang dipanggil masuk surga dengan pintu surga yang beragam. Ada pintu 1, pintu 2, pintu 3. Macam-macam orang dipanggil namanya dari pintu surga. Tapi ada orang yang dipanggil namanya dari semua pintu surga memanggil namanya. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi, menunjuk ke Abu Bakar. Ini salah satunya. Jadi Abu Bakar itu salah satu manusia kelak di akhirat yang namanya dipanggil dari semua pintu surga. Apa amalnya Bapak Ibu? Apa amal Abu Bakar yang membuat dia dipanggil nama di semua pintu surga? Hitung orang yang salat di Masjid Nabawi sejak masa Nabi sampai hari kiamat. Itu semua amal Abu Bakar. Karena kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Kalau orang menjadi sarana berbuat baik bagi orang lain, semua pahala orang yang berbuat baik itu untuk orang yang menjadi sarana itu. Itu makanya Ibu, amal yang paling hebat yang menyelamatkan manusia sampai nanti berhisab, man bana masjidan walau kamaf hasikitatin li baitiha. Siapa yang membangun masjid walaupun seukuran sarang burung. Nyata membangun masjid, mewakafkan tanah untuk masjid, itu amal yang paling besar hingga namanya dipanggil dari semua pintu surga. Itu disebut a'zamu darajah tadi. Mereka mengorbankan hartanya dan nyawanya fisabilillah untuk tegaknya agama Allah, dan mewakafkan harta untuk membangun ini rumah ibadah. Itu bahagian daripada wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Itu Abu Bakar itu. Jadi memang tidak sedikit pengorbanan mereka itu ketika hijrah itu, ya. Dan semua sahabat berkorban, ya. Itu sampai di Madinah itu, Ibu, itu tidak ada sahabat itu yang mencari uang, Pak. Tidak ada. Mereka makanya diceritakan, itu sahabat yang hijrah ke Madinah itu tidak jadi beban bagi orang Madinah, Pak. Tidak ada jadi beban. Walaupun mereka dipersaudarakan, tapi mereka tidak mau membebani saudara mereka itu. Kan misalnya begini, itu Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi' namanya. Sa'ad bin Rabi' itu orang kaya di Madinah, bersaudara. Kata Sa'ad bin Rabi', wahai saudaraku, ini Abdurrahman bin Auf nih, yang sampai di Madinah tidak ada apa-apa lagi. Rumah saya ini ada 4 kamar, engkau pilih saja kamar mana yang kau suka ambil. Ada kebun beberapa, tuh ditunjuk itu, tuh kebun saya. Ambillah mana yang kau suka, ambil. Milikmu, ambil. Jadi milikmu, ambil.
Saya punya istri 3, ada yang tua, ada yang muda. Kau pilih sajalah, mana yang kau suka. Nanti saya ceraikan. Habis idahnya kau nikahi. Iya Pak, begitu. Apa-apa kok lagi pilihan itu pilih yang mana tuh Pak? Yang tua atau yang muda Pak? Disuruh pilih duluan. Iya suruh pilih. Paling jawab kan buat cerai dulu ya. Yang nak ketujuh dakwah ambil aku ada ya. Kalau orang Ansar tak begitu. Ini pilih duluan, ambillah. Kok kamar ambil yang ke-7. Kok kebun ambil yang ke-7. Kendaraan ambil yang ke-7. Istri ambil yang ke-7. Pilih. Nanti habis idahnya saya ceraikan, habis idahnya nikahin. Kalau awak paling-paling buat nyari yang kurang-kurang. Tapi Abdurrahman bin Auf apa jawabannya Pak? Saudaraku, saya hijrah bukan karena dunia. Dunia sudah saya tinggalkan di Makkah. Saya hijrah karena Allah. Kan begitu kata Nabi ya, mangkana hijratuhu ya lillahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena dunia, dia akan dapat dunia. Siapa yang hijrahnya karena wanita, dia dapat wanita. Saya hijrahnya karena Allah. Kalau kau ingin menolong dunia saya, tunjukkan saya jalan ke pasar. Ditunjuki jalan ke pasar tuh. Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar. Dia transaksi dengan orang, saya jualkan barang bapak, nanti keuntungannya kita bagi. Bagus, tak apa-apa, setuju. Dah. Setahun kemudian Abdurrahman bin Auf kembali jadi orang paling kaya. Padahal tadi bawa ke Madinah tak bawa apa-apa. Begitu mudahnya kayu Ibu. Kayu lo balik. Abdurrahman bin Auf tu kayu lo je balik. Itu kata Allah, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi." Ya, di surah As-Surah ayat 20 itu, siapa yang mencari akhirat, dunia akan diikutkan otomatis sebagai bonus. Tapi siapa yang mencari dunia, dunia dikasih sedikit, nu'ti minha, sedikit dikasih dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, bagian akhiratnya hilang. Itu Abdurrahman bin Auf begitu. Tapi kekayaan pun untuk agama Allah juga kemudian. Bukan untuk senang-senang juga dia. Jadi yang mengurus dunia, yang kaya itu kembali ya Utsman, ada Abdurrahman. Tapi selebihnya mereka hijrah itu miskin-miskin. Miskin-miskin. Ditawari oleh orang-orang Madinah, tidak mau mereka, karena mereka tidak mau jadi beban. Maka sebagainya tidurlah di emper-emper Masjid Nabawi. Itu disebut dengan Ahlus Suffah namanya. Tidur di Masjid Nabawi itu. Abu Hurairah bercerita, kami tidak ada makanan, tapi kami tidak meminta. Andai kami tidak ada makanan, kami makan daun-daun di pinggir jalan kota Madinah sampai bibir kami bengkak-bengkak. Mereka tidak mencari dunia itu, tidur di masjid itu bukan kenapa malih loh, karena mereka sibuk mengikuti Nabi, belajar dengan Nabi. Dari mereka lah kita tahu hadis-hadis. Siapa yang menceritakan Nabi begini-begini? Abu Hurairah. Siapa yang menceritakan Nabi begini-begini? Ibnu Umar. Siapa yang menceritakan Nabi begini-begini? Ibnu Abbas. Siapa yang menceritakan Nabi begini-begini? Muaz bin Jabal. Semua itu miskin-miskin yang hijrah dari Makkah. Sampai di Madinah mereka tidak mencari dunia, sibuk mengikuti Nabi, belajar dengan Nabi. Hingga dari mereka lah kita tahu hadis-hadis Nabi. Andai mereka tidak begitu, tidak tahu apa ini kerajaan Nabi. Begitulah mereka yang disebut a'zamu darajah tadi. Iman, hijrah, jihad. Itu yang kita tidak ada Pak. Wajar kita dapatnya ashabul yamin saja, tidak as-sabiqun as-sabiqun. Nah itulah Bapak Ibu ya, saya kelumit ya tentang hijrah ini. Tidak sempat kita diskusi ya, karena waktu kita sangat terbatas ya. Tapi mudah-mudahanlah kita ambil pelajaran dari peristiwa ini, bagaimana kita berkorban pula sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk membela agama Allah. Lebih kurang mohon maaf, saya mohon pamit Bapak Ibu ya. Isa sari tabiang saya lah. Karena kau pengurus sasak lu angok tadi Bu Ustaz. Kalau sembahyang Isa Ustaz situ kan lapi lapunya tu sasak angoknya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.